Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah panjang dan jejak peninggalan yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Pusat dari kerajaan Bali terletak di Bedulu, Gianyar. Letak dari kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Pada masa kerajaan Bali, raja-raja memusatkan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian. Sejak abad ke-10, masyarakat Bali sudah mengenal sistem pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai sumber perekonomian. Raja-raja di Bali memusatkan ekonomi dari sektor pertanian. Sebagian besar warga bekerja mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, peternakan, perburuan turut dikembangkan. Beberapa warga lainnya juga ada yang bekerja untuk menjalankan pusat kerajinan dari emas dan perak. Kehidupan sosial kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah ditanam sejak dahulu. Bahkan sampai saat ini, budaya turun-temurun itu masih dilestarikan. Berdasarkan temuan prasasti dari para raja, adat istiadat penduduk Bali sama dengan masyarakat Holling Kalingga yang berkiblat Hindu-Buddha. Salah satu adat di Bali dan masih berlaku sampai sekarang yaitu ngaben. Pada prosesi ini, setiap warga Bali yang beragama Hindu ketika meninggal, jenazahnya dibakar sampai menjadi abu. Upacara ngaben merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan sejak masa kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri pada abad ke-10. Raja kerajaan Bali yang terkenal kebanyakan berasal dari dinasti Warmadewa. Berikut beberapa nama Raja Bali yang terkenal. 1. Sri Kesari Warmadewa tahun 882 hingga 914 Masehi. 2. Raja Udayana tahun 989 hingga 1011 Masehi. 3. Marakata Pangkaja tahun 1011 hingga 1022 Masehi. 4. Anak bungsu tahun 1049 hingga 1077 Masehi. 5. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti tahun 1133 hingga 1150 Masehi. 6. Sri Astatura Ratna Bumi Banten tahun 1337 hingga 1343 Masehi. Jejak peninggalan kerajaan Bali. Ada banyak jejak peninggalan kerajaan Bali yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dikunjungi. Di antaranya 1. Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kau, Denpasar Selatan. 2. Prasasti Pangklapuan. Prasasti Pangklapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak wungsu. 3. Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Gua Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. 4. Pura Agung Besakih.
Pura Agung Besakih merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Bali yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali. 5. Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. 6. Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa Kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. 7. Candi Wasan. Jejak peninggalan Kerajaan Bali berikutnya adalah Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Ganesha.